Haleluya. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini di dalam sukacita Natal, dan pada kesempatan ini kami tidak sendirian karena kami ditemani dengan orang-orang hebat, yaitu para murtadin, di mana mereka telah diselamatkan Tuhan, dipindahkan dari gelap kepada terang. Dan bagaimana sukacita di dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama, kita akan memuji menyembah Tuhan, dan kita akan berbincang-bincang dengan para murtadin. Dan inilah sukacita yang kita tuangkan lewat perayaan Natal di dalam Natal online bersama teman-teman yang ada di dalam link ini. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk kita datang menyembah Tuhan. Tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu, haleluya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu, haleluya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari katakan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita bersyukur, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah, mari kita sembah, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan kita. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang besar, ajaib namanya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita rayakan Natal. Bersama-sama kita puji, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja, haleluya, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeah, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
bersorak-sorak Tuhan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Tuhan atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Siapa Dia? Dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja, Dialah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau, amin, dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus lahir bagi kita. Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia juga bangkit untuk kita. Amin. Haleluya. Mari kita rayakan. Kita rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan
kita rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, amin. Rayakan, Yesus rayakan, amin. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya, amin. Dia lahir, marilah rayakan, mari kita rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Kita rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, amin, amin, amin. Rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, amin, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup, dia hidup, amin, selamanya. Dia lahir, dia lahir, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, mari kita rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita rayakan dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus lahir buat kita. Amin, haleluya. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Yes, mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus bersama dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus bersama dunia. Dia lahir bagi kita, Tuhan Yesus lahir bagi kita, amin. Dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua, amin. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang
Dia bangkit untuk kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Bapa kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha agung. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Pada hari ini kami bersama-sama saat ini kami bersama-sama di dalam perayaan Natal, memperingati bagaimana Tuhan pernah turun ke dalam dunia. Urapi kami Bapa, dan berkati kami di dalam perayaan ini, agar semuanya bisa mendapatkan semua yang disediakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan perayaan ini dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, salam sejahtera buat semuanya, dimanapun teman-teman berada, dan juga teman-teman murtadin, orang-orang hebat yang ada di dalam link ini yang bergabung untuk merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk bersama-sama menikmati sukacita Natal, sukacita di mana Tuhan Pencipta langit dan bumi pernah turun ke dalam dunia, pernah ada di antara manusia. Bukan karena Dia menyukai dunia, tapi karena Dia mengasihi manusia yang diciptakannya. Oleh sebab itu, 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dalam dunia ini. Berbagai upaya dilakukan Tuhan, mulai dari mengutus nabi-nabinya, mengutus hamba-hamba Tuhan, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang harus datang. Tuhan sendiri yang harus turun dan menyatakan diri kepada manusia supaya manusia mengerti betapa Tuhan sangat sayang kepada manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur dan kita bersukacita apa yang telah dilakukan Tuhan, apa yang telah dibuat Tuhan untuk hidup kita semua. Bukan hanya untuk orang Kristen, siapapun Anda, untuk semua kita manusia. Dia sayang, Dia mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu, mari memperhatikan rencana Tuhan buat hidupmu. Tuhan yang menciptakan manusia di dalam Kejadian, dan kita diciptakan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, semua apa yang Tuhan ingin lakukan dipercayakan kepada manusia. Hanya sayang manusia telah terjebak dengan kebodohan, dengan penyesatan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan atau oleh iblis. Itu dimulai sejak dari Taman Eden. Bukan nanti saat ini iblis baru menjahati manusia. Sejak dari Taman Eden, sejak dari manusia pertama, iblis tidak suka dengan manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang sangat sempurna. Diciptakan segambar dengan Allah. Dan inilah yang membuat bagaimana iblis menjadi marah besar. Dan iblis menyerang manusia sejak dari Taman Eden. Dan yang disayangkan, manusia pada waktu itu tertipu oleh kata-kata hoax, oleh kata-kata yang membawa manusia terhadap kesesatan. Karena Tuhan berfirman kepada manusia, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis datang dengan segudang kata-kata yang menipu manusia. Iblis berkata kepada manusia, dengan segala rayuan dan dengan segala trik untuk membodohi dan untuk membuat manusia terjebak. Dan akhirnya manusia terjebak. Iblis berkata, makan saja. Karena Tuhan menyimpan rahasia di dalam buah pengetahuan baik dan jahat. Makan saja. Karena pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mengetahui bahwa engkau akan menjadi sama seperti Allah.
Disinilah manusia terjebak dengan tipuan. Padahal manusia tidak perlu makan buah itu. Manusia sudah diciptakan segambar dengan Allah. Manusia tidak harus makan buah itu. Karena memang rancangan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sejak dari penciptaan awal, manusia sudah diciptakan segambar dengan Tuhan. Tapi inilah yang terjadi sampai saat ini. Penyesatan semakin merajalela di dalam dunia. Itu sebabnya kalau Anda mendengarkan ada begitu banyak perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkataan-perkataan yang hanya diucapkan, yang mengatasnamakan agama dan yang mengatasnamakan Tuhan. Itu terus dilontarkan kepada manusia. Padahal muatannya itu adalah muatan yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Muatan itu adalah muatan yang dikerjakan oleh iblis. Sehingga untuk apa? Supaya manusia jangan bertobat, jangan percaya Tuhan Yesus. Jangan kembali kepada Tuhan. Karena iblis tahu, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang baik yang bisa menyelamatkan manusia. Dan kita tahu bersama-sama bahwa di dalam dunia ini ada dua kuasa yang menghampiri manusia. Kuasa pertama itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa yang mengasihi manusia. Kuasa yang mencintai manusia. Kuasa yang menyayangi manusia. Kuasa yang menginginkan supaya segala sesuatu menjadi baik. Kuasa yang ingin membahagiakan manusia. Itulah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kuasa yang kedua adalah kuasa setan. Ini adalah kuasa kejahatan. Dia ingin membuat manusia tertipu. Dia ingin membuat manusia menderita. Dia ingin membuat manusia sakit. Dia ingin membuat manusia celaka. Dia ingin membuat manusia menderita. Dia ingin membuat manusia miskin. Dia ingin membuat segala sesuatu supaya manusia hancur. Bahkan tujuan utama daripada iblis, dia ingin membunuh manusia. Dan itu ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, kita bersyukur. Kita bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan datang menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui siapa kebenaran itu. Kita bisa melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa melihat siapa yang mengasihi kita. Siapa yang peduli dengan kita? Lewat kedatangan Tuhan. Itu adalah sebuah perbuatan cinta kasih yang terbesar yang ada di dalam Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia. Karena Tuhan mengasihi hidupmu. Makanya Tuhan datang turun ke dalam dunia. Tetapi di dalam kebodohan manusia, manusia tetap menolak Tuhan. Manusia tetap tidak percaya kepada Tuhan. Manusia menghina Tuhan. Itu dimulai dari bangsa Israel. Umat yang dipilih oleh Tuhan. Umat yang dinyatakan mujizat oleh Tuhan. Tapi mereka tidak menerima Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan terlahir di kandang binatang. Dan ini suatu keadaan yang sangat memilukan. Keadaan yang sangat menyedihkan. Keadaan yang sangat terhina. Dilakukan oleh Tuhan. Dia mau lahir di kandang binatang. Bukan karena kandang binatang bagus. Itu adalah tempat yang terhina di dalam hidup ini. Karena berarti manusia setara dengan binatang. Tapi kenapa Tuhan mau lakukan itu? Karena Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia ingin supaya kita diselamatkan. Dia ingin supaya kita dibebaskan dari tangan setan. Banyak orang tidak mengerti. Orang menganggap kenapa Tuhan harus dikorbankan.
Bukankah kita bisa datang minta ampun langsung kepada Tuhan? Ya, memang betul kita bisa datang minta ampun langsung kepada Tuhan. Bahkan satu langkah lebih maju saya mau beritahu kepada kita. Tanpa minta ampun pun kita sudah diampuni. Ada begitu banyak para murtadin menyatakan itu. Bahkan ketika mereka sedang menghina Tuhan, sedang menolak Tuhan, sedang merendahkan Tuhan Yesus, justru pada saat itulah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Jadi saya mau beritahu kepada teman-teman, dengarkan baik-baik. Tanpa Anda minta ampun pun, Anda sudah diampuni. Itulah kasih yang besar dari Tuhan Yesus. Hanya karena hidupmu tidak mengerti, makanya jangan menolak Tuhan. Banyak sekali orang berkata, kenapa Tuhan harus dikorbankan untuk mengampuni dosa kita? Itu hanya karena ketidakmengertian. Itu hanya karena kesesatan yang sudah masuk dan merajalela di dalam hidup manusia. Ya, salah satu bagian-bagian yang dihadirkan oleh iblis di dalam hidup manusia. Masa Tuhan berkolor? Ya, masa Tuhan mati di palang salib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Tanpa disadari betapa manusia telah terjebak dengan kesesatan yang dimunculkan oleh iblis. Disuntik ke dalam pikiran iblis, ke dalam pikiran manusia. Dan akhirnya manusia menjadi begitu jahat, menolak Sang Pencipta, menolak Sang yang benar, menolak Sang yang baik, menolak Sang kehidupan, karena manusia lebih memilih iblis daripada Tuhan. Manusia lebih menginginkan iblis. Manusia lebih menginginkan iblis daripada Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia tidak melihat terang. Manusia ditutupi dengan kegelapan. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Mereka tidak mengenal. Inilah yang terjadi. Manusia menghina Tuhan. Manusia menolak Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan adalah terang. Tuhan itu adalah keselamatan bagi manusia. Kedatangan Tuhan itu adalah memberikan pengertian kepada manusia. Membuka kegelapan itu, menyingkirkan kegelapan itu. Oleh karena kebodohan, oleh karena tersesat, manusia melawan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menciptakan manusia. Bagaimana buktinya, Pak Pendeta? Itu sudah terbukti ribuan kali, jutaan kali, bahwa manusia ini tidak menginginkan Tuhan. Manusia hanya menginginkan setan tanpa disadari. Memang kalau ditanya tidak seperti itu. Mereka akan menjawab, oh kami ingin Tuhan. Kami perlu Tuhan. Bahkan begitu banyak orang yang mengatasnamakan, jangan menghina Tuhan, jangan menista Tuhan, jangan menghujat Tuhan. Padahal tanpa disadari, orang-orang seperti inilah yang menghina Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Adalah bangsa yang dinyatakan Tuhan dengan berbagai macam mujizat. Laut terbelah di depan mata mereka.
Tuhan membangkitkan orang mati di depan mata mereka. Tuhan memberi makan ribuan orang. Bukankah itu suatu perbuatan yang baik? Bukankah itu suatu mujizat yang begitu besar? Suatu tanda bahwa Tuhan sedang mengasihi manusia. Bahwa Tuhan sedang ingin menyelamatkan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tetap menolak Tuhan. Manusia tetap tidak menginginkan Tuhan. Di hadapan Pilatus, manusia menolak Tuhan. Pada waktu itu Pilatus sempat bertanya kepada bangsa Israel, "Maukah kamu aku membebaskan raja orang Yahudi?" Apa yang mereka katakan? Kami tidak mau. Bahkan mereka berteriak. Bahkan teriakan mereka akan semakin keras. Semakin kuat teriakan mereka. Salibkan dia. Salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami. Dan ditanggung oleh anak-anak kami. Ya, itu yang terjadi kan? Kita sama-sama sudah baca di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya orang yang imannya berbeda yang menolak Tuhan. Umat Tuhan pun bisa menolak Tuhan. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka juga menolak Tuhan. Kenapa? Apa yang terjadi dengan hidup manusia? Betapa kegelapan itu telah menutupi seluruh permukaan dunia. Manusia tidak bisa mengenali lagi Tuhan. Manusia tidak bisa mengenal siapa yang baik. Ya, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Pilatus bertanya, "Kalau begitu apa yang harus aku lakukan dengan raja orang Yahudi?" Salibkan dia. Salibkan dia. Betapa mengerikan kegelapan yang menutupi dunia. Betapa mengerikan kegelapan yang menutupi hidup manusia. Sehingga mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka menolak sang yang benar itu. Mereka menolak sang Tuhan yang menciptakan mereka. Why? Kenapa? Ada apa? Apa yang salah dengan hidup manusia? Ya, karena manusia sedang hidup di dalam kegelapan. Gelap sekali dunia ini, mereka tidak bisa mengenal. Tertutup oleh kegelapan. Makanya di dalam Amsal dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jalan yang kelihatannya lurus. Jalan yang kelihatannya baik. Jalan yang kelihatannya orang sedang memimpin kita di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya ujungnya menuju maut. Kenapa bisa begitu, pendeta? Sekali lagi, karena di dunia ini ditutupi dengan kegelapan. Manusia tidak bisa melihat jalan yang lurus itu. Manusia tidak mengenali Tuhan itu. Sungguh, tragis sekali. Kegelapan menutupi seluruh permukaan bumi. Bahkan yang lebih tragis, waktu Pilatus bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, siapakah yang harus aku bebaskan?" Raja orang Yahudi kah? Mereka berteriak, "Bebaskan Barabas." Bebaskan Barabas.
Manusia lebih menyukai kematian. Manusia lebih menyukai setan daripada Tuhan. Ya, oleh sebab itu nanti saya akan beritahu kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia. Siapa yang aku bebaskan? Siapa yang harus aku bebaskan? Mereka berteriak-teriak, Barabas. Anda tahu siapa Barabas? Alkitab mencatat, Barabas adalah seorang pembunuh. Betapa kebodohan telah masuk di dalam hidup manusia. Manusia lebih menyukai kematian. Manusia lebih menginginkan kematian. Barabas! Kami mau Barabas! Turunkan Barabas! Bebaskan Barabas buat kami. Kami ingin bersama Barabas. Kami tidak ingin Tuhan. Betapa gelapnya manusia. Betapa gelapnya. Barabas mereka mau. Mereka bilang turunkan Barabas, bawa kemari Barabas. Kami ingin makan bersama Barabas. Kami ingin main catur bersama Barabas. Kami ingin WA bersama Barabas. Turunkan Barabas. Kami ingin bersama Barabas. Apa jadinya kalau seorang pembunuh dihadirkan di dalam hidup manusia? Bukankah tanpa disadari oleh manusia, manusia sedang menginginkan kematian? Dan ini terjadi di bangsa Israel. Sis, bro and sister. Dan semua yang ada bersama-sama di link ini. Mari perhatikan betapa gelapnya dunia ini. Manusia menginginkan setan. Manusia menginginkan Barabas. Manusia menginginkan pembunuh. Manusia menginginkan kematian tanpa mereka sadari. Sang kehidupan, mereka tidak mau. Mereka tolak sang kehidupan itu. Dia harus disalibkan. Dia harus dibunuh. Kami tidak suka kepada Tuhan. Kami mau Barabas. Berhati-hatilah. Kalau engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau bisa juga jadi salah satu seperti ini. Ya mungkin tanpa dirimu sadari, engkau sedang menginginkan Barabas di dalam hidupmu. Engkau tidak menginginkan Tuhan. Mana buktinya Pak Pendeta? Berapa kali dalam sehari Tuhan mengajak dirimu untuk berdoa menyembah Tuhan. Tapi berapa kali engkau tolak dan engkau menginginkan kematian. Engkau menginginkan Barabas. Engkau lebih memilih jalan-jalan ke mall. Engkau lebih memilih kegiatan-kegiatan manusiamu. Kegiatan-kegiatan yang hanya membawa hidupmu kepada kematian. Mungkin engkau tidak bersuara memanggil Barabas, tapi apa yang sedang engkau lakukan, sama saja engkau sedang menghadirkan kematian. Tuhan hadir di dalam hidupmu. Maukah engkau aku membebaskan raja orang Yahudi? Mereka bilang tidak, kami tidak mau. Pertanyaannya apa bedanya jika saat ini Tuhan bertanya, nak, ayo berdoa menyembah. Mungkin engkau berkata, saya lagi sibuk WA-an. Kan sama saja ini. Tidak ada bedanya. Betapa banyaknya manusia saya perhatikan setiap hari sedang terjebak dengan Barabas. Sedang terjebak dengan kematian. Sedang melakukan hal yang membawa dirinya kepada terbunuh oleh kuasa setan. Karena semua kegiatan daging yang dilakukan bukan kegiatan roh. Rohlah yang memberi hidup.
daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Roma 8 mengatakan, apabila kamu hidup oleh roh, maka kamu akan hidup. Kalau kamu hidup oleh daging, kamu akan mati. Berapa banyak kali Tuhan mengingatkan baca firman, beribadah menyembah Tuhan. Tapi berapa banyak kali engkau lebih sibuk dengan usahamu, engkau lebih sibuk dengan Barabas, engkau lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatanmu, daripada Tuhan mau hadir di dalam hidupmu. Maka engkau berkata, aku tidak menginginkan Tuhan. Tanpa engkau sadari, engkau sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga tidak sadar. Kalau mereka tahu pada waktu itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka, maka saya percaya mereka tidak menolak Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa menolak Tuhan? Ya, sekali lagi, karena bangsa ini hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu kita bersyukur betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dia adalah terang. Terang bagi dunia. Dialah yang memberitahu segala sesuatu yang Anda tidak tahu. Dialah yang sedang menjelaskan kepada kita betapa gelapnya dunia ini. Bahkan di zaman Yunus pernah berkata, orang Nineve untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri, mereka tidak bisa bedakan. Ya, tangan kanan dan tangan kiri mereka tidak bisa bedakan. Suatu kegelapan yang begitu luar biasa yang menutupi hidup manusia. Jangankan lagi membedakan istri tetangga dan istrinya. Sudah tidak bisa. Tangan kanan dan tangan kiri saja dia tidak bisa bedakan. Banyak orang tidak bisa bedakan mana istri, mana pembantunya. Banyak orang tidak bisa bedakan siapa yang sedang dia hadapi. Karena apa? Karena kegelapan. Terlalu gelap dunia ini. Bukan hanya kegelapan seperti di malam hari. Kalau kegelapan di malam hari cukup pakai senter sudah kelihatan. Cukup pakai senter dari handphone saja sudah kelihatan siapa yang datang. Tapi kegelapan yang sedang menutupi dunia ini adalah kegelapan tingkat dewa. Ini hanya kekuatan Tuhan yang bisa menyingkirkan kegelapan ini. Hanya kekuatan Tuhan. Begitu banyak orang yang beridentitas sebagai pendeta hamba Tuhan. Tapi hidup juga di dalam kegelapan. Ya. Hidup di dalam kegelapan. Tidak hidup di dalam Tuhan. Gelarnya saja yang berbau Tuhan. Tapi perbuatannya, kelakuan yang hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena manusia lebih menyukai Barabas daripada Tuhan Yesus. Jangan kaget teman-teman. Saya sedang membicarakan satu kebenaran yang perlu Anda mengerti. Bahwa kalau Tuhan Yesus tidak datang, dunia ini semua mati. Karena apa? Karena terlalu gelap dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyingkapkan. Karena dia adalah terang. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup. Dalam dia. Dan ada hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam dia bukan Barabas. Barabas adalah pembunuh. Pembunuh itu menghasilkan kematian. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah kebaikan. Ya, bukankah kalau orang hidup, maka dia akan bahagia? Berapa banyak orang yang tidak menginginkan kematian? Seluruh manusia di dunia ini.
Tidak ada satupun yang menginginkan kematian. Tapi manusia tidak bisa melawan kematian itu. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu apa? Coba dibaca ulang ayatnya. Ada hidup, Dalam Dia ada hidup. dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Bukankah ini yang kita butuhkan? Supaya kita tidak memanggil-manggil Barabas lagi di dalam hidup ini? Bukankah terang ini yang kita butuhkan? Supaya kita bisa mengenal jalan yang lurus itu? Bukankah terang ini yang kita butuhkan? Supaya kita bisa mengenal mana pasangan kita? Bukankah terang ini yang kita butuhkan? Supaya kita bisa tahu mana uang yang benar, mana uang yang tidak benar. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak lagi bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Betapa mengerikan hidup ini. Hanya orang yang berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang yang berjumpa dengan Dia. Hanya orang yang membuka hatinya. Supaya Tuhan Yesus lahir di dalam hatimu. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang. Dialah terang itu. Dialah jalan yang lurus itu. Dialah kehidupan itu. Mari kita melihat apa yang sesungguhnya yang terjadi. Yohanes 7 ayat 7. Kita lihat ayatnya ini. Bagaimana dikatakan di situ bahwa dunia tidak dapat membenci kamu, tapi Dia membenci aku. Ya, kita baca ayat ini. Dunia tidak dapat membenci kamu, Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Dia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang Dia Aku bersaksi tentang Dia. bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pekerjaan-pekerjaannya jahat. Orang yang melakukan kejahatan, dia tidak mau melakukan di tempat yang terang-terangan. Dia pasti melakukan di tempat gelap supaya tidak ada orang yang tahu kejahatannya. Kalau dia mau membunuh orang, dia lakukan secara diam-diam. Kalau dia mau berzina, dia lakukan secara diam-diam. Kalau dia mau korupsi, dia lakukan secara diam-diam, di bawah tangan. Makanya dengar baik-baik, yang selalu melakukan di bawah tangan, itu berarti Anda sedang mentuhankan setan. Ya, banyak orang sampai kawin pun di bawah tangan. Bukan di bawah kebenaran, tapi di bawah tangan. Kenapa bisa begitu? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Hanya Tuhan Yesus itu terang. Hanya Dialah sang kehidupan. Makanya dengarkan. Pada saat ini apabila Tuhan Yesus bertanya, apabila pertanyaan firman datang kepadamu, maukah engkau aku membebaskan raja orang Yahudi itu? Jangan seperti bangsa Israel. Menolak Tuhan. Dari sejak kelahirannya saja manusia itu menolak Tuhan. Manusia tidak menginginkan Tuhan. Manusia tidak menginginkan Tuhan. Boleh tanya dengan para murtadin. Dari awal mereka tidak menginginkan Tuhan. Bahkan mungkin mereka adalah orang yang menghina Tuhan. Yang mengolok-olok Tuhan. Yang merendahkan Tuhan. Itulah yang saya katakan bahwa di dalam dunia ini ada dua kuasa. Satu Tuhan yang baik, yang mengasihi hidupmu, yang ingin menyelamatkan hidupmu. Ya, itulah Tuhan Yesus. Tapi satu lagi adalah si jahat. Dia ingin membuat Anda menderita. Dia ingin mengacaukan hidupmu. Dia ingin membuat engkau sakit. Dia datangkan penyakit, berbagai virus. Bahkan sekarang ini yang sedang melanda dunia adalah virus corona. Banyak orang tidak mengerti. Orang pikir bahwa Tuhan sedang membuat manusia untuk mengalami corona.
Ini karena apa? Karena terlalu gelap dunia ini. Sehingga orang tidak bisa membedakan betapa iblis begitu jahat. Kalau corona masuk di dalam dirimu, itu berarti setan sedang masuk di dalam dirimu. Tuhan yang baik tidak akan memasukkan itu di dalam dirimu. Dia ingin supaya manusia menderita. Dia ingin manusia celaka. Celaka lewat kendaraan. Celaka pada saat berjalan di tempat yang tidak semestinya. Celaka di dalam rumah tangga. Celaka di dalam kesehatan. Segala macam. Itulah iblis. Karena iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dan ditegaskan lagi oleh Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, Ya, mohon bersabar ya. Sebab ini ada kendala ini. Sebentar ya, kita ya, teman-teman ini minta maaf karena lampu di tempat kita tiba-tiba padam dan inilah bukti bahwa kuasa kegelapan tidak main-main. Kalau dia sedang ditelanjangi, kalau sedang dibuka semua kejahatan yang ada di dalam iblis, dia akan bereaksi begitu cepat. Dan di tempat kami tidak ada pemadaman lampu, tapi bisa mati secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mengerti bagaimana Tuhan yang baik yang hadir di dalam hidup kita, yang adalah terang. Jangan sampai hidupmu yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah terlahir dari orang sebagai orang Kristen, tapi mungkin hidupmu juga menolak Tuhan. Bahkan mungkin ada juga yang sudah diselamatkan dari iman yang berbeda. Tapi di dalam perjalanan karena tidak waspada bagaimana kegelapan telah menguasai manusia. Bisa-bisa orang seperti ini juga menolak Tuhan. Jadi waspadalah. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal ke-60 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 4. Apa kata firman Tuhan?
Bangkitlah menjadi teranglah, Bangkitlah dan menjadi teranglah. sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Jadi bangkitlah, karena Anda tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kalau Tuhan Yesus masuk di dalam hidupmu, kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa mengerti kenapa orang kawin lebih dari satu. Karena dia hidup di dalam kegelapan. Dia tidak punya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia hidup di dalam hawa nafsu. Itulah yang terjadi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu itu. Kenapa kebencian muncul di dalam hati manusia? Pertikaian, pertengkaran, amarah, fitnah. Bahkan karena kebencian telah memuncak di dalam hidup seseorang. Akhirnya dari puncak-puncak kebencian itu melahirkanlah pembunuhan. Karena dia tidak tahan dengan kebencian yang menguasai hatinya. Dia ingin membunuh orang lain. Walaupun mengatasnamakan sesuatu yang mungkin mereka anggap itu perbuatan baik. Sebetulnya tanpa manusia sadari, manusia sedang dikuasai setan. Karena manusia menginginkan kematian. Hanya setanlah yang menginginkan kematian manusia. Kalau Tuhan, Tuhan menginginkan kehidupan karena dia pencipta kehidupan. Pencipta kematian itu adalah setan. Tuhan menciptakan kehidupan sejak semula. Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Tuhan menciptakan kehidupan. Tapi oleh penyesatan yang dilakukan setan, setan bilang di dalam manusia, kalau manusia mati itu adalah kehendak Tuhan. Siapa yang bilang? Ini juga banyak saya lihat orang yang sudah percaya Tuhan Yesus masih berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Sejak semula, makanya dia dikenal sebagai Allah yang hidup. Tuhan pencipta kehidupan. Dia menggantikan kita. Dia yang mati supaya kita tidak mati. Bagaimana bisa dia menciptakan kematian? Bagaimana bisa dia membunuh manusia? Ya. Karena manusia hidup di dalam kegelapan tidak mengerti. Dia pencipta kehidupan. Mana mungkin dia pencipta kematian sekaligus. Dia melawan kodratnya, dia melawan hakikatnya. Kalau Anda seorang pribadi yang baik, apabila Anda disuruh melakukan kejahatan, Anda tidak akan mau. Karena pribadi Anda adalah pribadi yang baik. Tuhan yang sama. Dia pencipta kehidupan dan dia tidak pernah berubah. Mana mungkin dia menciptakan kematian. Oleh sebab itu sebelum kematian datang di dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus menunjukkan jalan yang lurus itu. Menunjukkan jalan kebenaran dan hidup itu. Membawa hidupmu kepada keselamatan yang kekal. Karena tanpa Tuhan Anda tidak mungkin selamat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia bukan hanya mengambil apa yang Tuhan sediakan buat hidupmu, tapi dia juga membunuh. Dia bukan hanya membunuh, tapi dia membinasakan. Iblis tidak pernah puas apabila terlihat Anda sudah dipeti mati. Tapi dia akan bawa manusia ke dalam penyiksaan di dalam alam maut. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, terang Tuhan telah datang kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa hiduplah di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah keselamatan itu. Kita lihat ayat selanjutnya di dalam Yesaya tadi. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 4, ayat 2 kita lihat. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Kegelapan menutupi bumi. dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Iya, kegelapan. Ini bukan berbicara kegelapan malam. Kalau kegelapan malam tidak perlu diceritakan lagi karena manusia semua sudah tahu kalau malam itu gelap.
Ini bukan kegelapan malam hari, tapi kegelapan yang membuat manusia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kegelapan yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana istrinya, mana istri tetangga. Itu kegelapan itu. Kegelapan yang membuat manusia punya pikiran kotor, pikiran cabul setiap hari. Itu. Sudah tahu berzina itu tidak baik, tapi manusia tetap lakukan. Karena apa? Karena hidup dalam kegelapan. Ya, kita lihat ayatnya terus. Terang Tuhan terbit atasmu. Ya, Dan kegelapan menutupi seluruh muka bumi. Tetapi sekarang terang Tuhan telah terbit atasmu. Terus. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Karena apa? Karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupmu. Itulah terang Tuhan. Bangsa-bangsa akan menuju datang kepadamu. Ya, terus. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Ya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Iya, bangsa-bangsa berduyun-duyun. Karena melihat terang itu. Bangkitlah. Bahwa terangmu telah datang. Siapa terang itu? Yohanes 1 ayat 4 tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang terang itu. Dialah yang memberitahu kepada kita. Dialah yang mengajarkan kebenaran. Dialah yang membawa manusia ke surga. Tanpa terang Anda tidak mungkin melihat jalan itu. Tanpa terang Tuhan Anda tidak mungkin bisa hidup benar. Tanpa terang Tuhan hidupmu tidak mungkin selamat. Hanya terang itulah yang menunjukkan jalan yang mana yang engkau harus lakukan. Hanya dengan terang Tuhan itu yang bisa membuat Anda melakukan perbuatan apa yang harus Anda lakukan. Karena tanpa terang itu, Anda hanya memakai otakmu. Ya, banyak manusia mengira itu adalah perbuatan baik. Bahkan mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan ini pelayanan. Ini jiwa-jiwa untuk memberitakan Injil. Bukan soal masalah memberitakan Injil, teman-teman. Memberitakan Injil, tapi dengan cara yang benar. Jangan dengan mengkhianati orang lain. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam terang. Jangan lakukan yang tidak ada di dalam terang. Karena kalau cuma berdasarkan otakmu, maka dengan secepat kilat iblis sudah menguasai hidupmu, tapi tanpa hidupmu sadar. Bangkitlah dan lihatlah. Terang bagi dunia. Tuhan Yesus itu adalah terang. Dan izinkan dia masuk di dalam hidupmu. Bukan hanya Tuhan Yesus itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi biarlah itu tertulis di dalam pikiranmu. Tertulis di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya terang itu bersinar. Karena hanya terang itulah yang membawa Anda hidup benar. Tanpa terang hidupmu kacau balau. Ya. Kalau kegelapan lampu mati tiba-tiba saja, kita mau geser ke kiri saja, kita sepertinya susah. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Di sebelah ini ada gelas atau ada pisau atau ada apa, kita tidak tahu. Karena gelap. Tapi kalau kita melihat terang, itulah yang membuat kita bisa bergerak dengan benar. Apabila Tuhan Yesus hidup di dalam dirimu, maka terang itu akan menjadi luar biasa menguasai hidupmu. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur atas kedatangannya 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di dunia yang gelap ini untuk memberitahukan jalan mana yang harus kita pilih. Dia lahir 2000 tahun yang lalu
supaya Anda dan saya melihat terang itu. Anda dan saya bisa berjalan di dalam kebenaran. Bisa berbuat di dalam kebenaran. Tanpa kelahiran Tuhan, Anda tidak bisa melihat yang benar. Tanpa kelahiran Tuhan, Anda akan mati di tangan setan. Hidup manusia akan mati di tangan setan. Yohanes 1 ayat 4. Tuhan Yesus adalah terang. Dan terang itu adalah hidup manusia. Kita bersuka cita. Dunia tidak lagi gelap. Kita sudah tahu. Sebab itu, kalau terang Tuhan sudah datang di dalam hidupmu, jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Melakukan sesuatu yang secara sembunyi-sembunyi. Iya, banyak orang yang berstatus hamba Tuhan, tapi melakukannya sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui oleh orang lain. Yang penting apa? Yang penting dia senang. Yang penting apa? Yang penting dia happy. Yang penting dia apa? Yang penting dia dapat dukungan. Dia tidak peduli ini hak dia atau tidak. Dia hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena itu berarti Anda tidak sedang bersama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah terang itu. Dan hiduplah di dalam terang. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kegelapan. Jangan lagi mengundang Barabas di dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus mengetuk di muka pintumu. Wahyu 3 ayat 20. Aku mengetuk di muka pintu hatimu. Apabila engkau membuka pintumu, aku akan masuk dan makan sehidangan. Pada sore hari ini, kita bersama-sama teman-teman yang hebat, para murtadin, merayakan sukacita Natal. Haleluya. Ya, kita mengalami hal-hal yang luar biasa, bagaimana mereka dulu hidup di dalam kegelapan, tapi Tuhan mengasihi, Tuhan datang mengubahkan hidup mereka. Dan kita akan berbincang-bincang dengan para teman-teman murtadin, bagaimana Tuhan Yesus hadir dan mengubahkan kehidupan mereka. Ya, oke, kita akan sapa dulu teman-teman. Ini Ibu Grace Natali. Shalom. Shalom, selamat malam, Pi. Shalom, Ya, selamat selamat malam malam. teman-teman. Tuhan memberkati. Ya, gimana kabarnya Ibu Grace? Puji Tuhan, haleluya baik. Haleluya. Kita damai Natal. Yes, haleluya. Pak Kosim, shalom. Shalom. Pak Kosim. Ya. Yang lain di mute dulu ya, supaya suaranya tidak tumpang tindih ya. Yang lain di mute dulu. Ya, bagaimana kabar Pak Kosim? Shalom, Bapak Ibu Ya, semuanya. Shalom, selamat malam, Bapi. Terima kasih atas firman-Nya, sangat diberkati dengan firman Tuhan-Nya, luar biasa. Dan saya juga berpesan untuk Bapak Ibu kaum yang telah diselamatkan, ya bukan murtadin ya. Kiranya semakin kuat, semakin sukacita, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, kita sapa dulu Mbak Fiona. Shalom Mbak Fiona. Ya, shalom Pak Pendeta. Selamat malam Ya. semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan dahsyat Pak Pendeta. Haleluya. Sukacita Natal juga ini. Ya, ini wajah-wajah mereka ini terang Tuhan ya, dipenuhi dengan terang Tuhan. Beda sekali ya Pak Pendeta dari yang dulu. Ya. Ganteng-ganteng ya. Wah, iya. Iya. Ini. Iya. Terang-terang Pak Pendeta, mukanya cerah-cerah gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Oke. Kita sapa Ibu Umi. Shalom Ibu Umi.
Salam Pak Pendeta, selamat malam. Ya, apa kabar? Luar biasa Pak, Tuhan baik dan sangat baik. Oh, Selamat malam haleluya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita, sukacita Natal, menyertai wajah-wajah kita yang tersenyum bahagia, karena Ya. keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin, haleluya. Amin. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Ya, hanya Tuhan Yesuslah keselamatan itu yang bisa menyelamatkan kita. Oke, kita ke Pak Petrus. Shalom Pak Petrus. Halo, shalom, shalom Pastor. Ya, Shalom. apa kabar? Tetap semangat Bapak. Haleluya. Ya, Haleluya, salam semuanya dari kami, Jawa Iya. Tengah. Iya. Walaupun Pak Petrus kulitnya agak hitam, tapi terang Tuhan bercahaya di dalam dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dahsyat sekali. Ya, puji Tuhan. Oke, kita sapa dulu yang lain ini. Ya, Mas Rifai, bisa buka kameranya, Mas Rifai? Mas Rifai, halo. Ya, apa kabar, Mas Rifai? Shalom. Ya, suaranya kecil sekali nih. Mas Rifai bisa dengar saya? Bisa pakai handset, Mas Rifai? Halo, Mas Rifai. Yo, salam, salam. Ya, apa kabar, Mas Rifai? Ya, kabar luar biasa. Salam, salam semua. Haleluya, puji Tuhan ya. Oke, kita ke Ibu Mia. Shalom Ibu Mia. Ibu Mia bisa dengar saya? Shalom, Pak Yusuf. Ya, haleluya. Apa kabar? Ibu Mia? Apa kabar? Kecil ya? Haleluya. Ya. Bisa dengar suara Suaranya saya, kecil ya? Suaranya di sini bagus kok. Suaranya di sini bagus, Mami ya. Shalom, bisa dengar Pak? Ya. Bisa. Saya bisa dengar. Ya. Suaranya bagus ya. Iya, shalom Pak Yusuf. Selamat sore. Juga semua teman-teman, selamat sore. Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat Natal ya. Oke, ini Pak Ustadz kita nih, Pak Ustadz yang sudah jadi Selamat Ustadz Natal buat Tuhan Yesus. buat kita semua. Ya, oke Mbak Mia. Pak Yasin, Pak Yosua. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Ya, apa kabar Pak Yosua? Ya, salam, selamat Natal. Ya, selamat Natal. Wih, Ya, ini terang, wajahnya ini terang sekali nih, bercahaya sekali nih Pak Yosua ini. Ya. Halo. ya, luar biasa. Ya. Bisa dengar suara saya, Pak Selamat Yasin? Natal semuanya. Ya, dengar cuma suara kecil. Oh, kenapa ya suaranya kecil? Apa mic saya ini masih ini kok? Di sini kencang, Pak. Di sini kencang, Pak. Ya. Oke. Pak Yosua bisa dengar? Nah. Halo, Bentar, Pak bentar. Yosua. Saya harus pakai handset coba deh. Ya, salam Pak, Oh, dengar ya, Pak. pakai Ya, handset, dengar Pak. Pak. Sudah pakai handset? Ya, dengar Halo. Pak, dengar ya. Ya, oke. Ya, Puji gimana Tuhan, Pak? Baik, Ya, dah. baik. Bapak gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa, ini mau persiapan berangkat ke Jakarta. Oh, haleluya.
Ini ya ya ya. Jangan lupa tanggal 26 loh. Oh iya ya, siap. Oke. Kita habis rapat sama Ustadz tadi pagi. Oh ya, kumpulin aja Pak. Nanti saya pasti saya datang. Iya, saya rapat sama Ustadz tadi pagi untuk Natal tanggal 26. Kemungkinan ada 11 Ustadz yang hadir untuk Natal. Ini nggak fanatik Ustadznya, nggak kayak si Somad. Somad kan bilang Natal haram, kalau ini malah Natal halal. Oh. Iya. Nah, 26 itu yang hadir Ustadz bilang halal Natal. Justru mereka mengharapkan Natal. Iya. Tahun Natal 2 tahun kami nggak merayakan Natal bersama. Kenapa? Karena COVID. Dan sekarang puji Tuhan, ya sudah mulai dibuka kembali, ya. Kemarin dari kekelurahan bilang, Pak, waktunya cuma 2 jam ya. Puji Tuhan, saya bilang. Ya, waktunya 2 jam ya, kita perpanjang aja 1 jam, 3 jam kan. Iya. Karena ada paduan suara dari pondok pesantren nanti. Oh iya, puji Tuhan Pak. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ada paduan suara, saya minta dari pondok pesantren nyanyi, saya bilang. Saya bilang nggak ada istilah penghalang-penghalang, karena kita ini bersaudara, saya bilang. Iya. Saya bilang untuk apa? Karena kita hidup di dunia ini, apalagi negara Indonesia, NKRI harus bersatu, saya bilang. Amin. Tidak ada istilah haram dalam ngucapin Natal. Saya pasang sayembara, ya, di WA saya, di di YouTube saya. Silakan bagi kaum muslimin yang bisa menjawab pertanyaan saya, haram tidak Natal. Ada gak di Al-Quran atau di hadis Natal itu haram? Kalau ada silakan WA, saya langsung transfer 1 juta. Sampai sekarang belum ada, Pak. Iya. Sampai sekarang waktunya dihabis tanggal 25 belum ada. Yang saya bilang silakan kaum muslimin buktikan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Natal itu haram. Buktikan, ada nomor WA saya, silakan telepon. Sayembara. Saya siapin 1 juta. Sampai sekarang belum ada. Mungkin kurang kali Pak ya? 1 juta ya? Boleh ditambah lagi Pak. Supaya lebih semangat orang nyarinya Pak. Iya. Yang tidak ada istilah haram dalam mengucapkan selamat Natal. Saya bilang. Makanya bersyukur pada malam hari ini kita bisa Natal bersama Murtadin. Ya, salam sadar, salam damai. Semuanya. Ya. Tetap semangat menyuarakan kabar kebenaran. Tetap semangat menyuarakan kabar kebenaran. Jangan mundur. Wartakan kabar keselamatan, ya. Yang terpenting sesuai dengan jalur yang ada. Bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Ya. Haleluya. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada keselamatan. Nah, makanya puji Tuhan, Al-Quran 19 Maryam ayat 30 19 Maryam ayat 19 sampai Al-Quran, ya. 19 Maryam ayat 33. Itu bukti Natal. Oke, Pak Yusuf. Iya. Memberkati ya. Oke, saya Pak. mau jalan ini. Oh, Tuhan memberkati, Pak. Haleluya, Ya. Pak. Salam semuanya. Ya, selamat. Ya. Ya. Sampai ketemu. Ya, Sampai salam. ketemu, Pak. Ya, ya. Ya. Oke, Ya, kita ke Pak Dharma. 26. Ya, Ya. oke, Pak. Ya. Siap. Pak Dharma, Ya. selamat shalom, Ya. Pak. Shalom. Salam, selamat malam. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak Dharma? Malam. Luar biasa baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Luar biasa ini teman-teman yang hebat. Dari orang yang tadinya antikris, tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan ada yang sempat merusak properti gereja juga ada di sini. Orang yang menghina Tuhan juga ada di sini. Tapi mereka dikasihi Tuhan dan semuanya dikasihi Tuhan. Tidak ada siapapun Anda. Tuhan mengasihi kita semua, ya.
Bahkan yang ateis pun dikasihi Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik, dia pencipta kehidupan, dia pencipta manusia. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyukai Anda? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyukai manusia? Tuhan sangat mengasihi manusia. Oke, terima kasih buat teman-teman Murtadin yang sudah hadir, sudah bergabung. Sebelum kita bincang-bincang dengan teman-teman Murtadin, mari kita angkat dulu satu lagu sebagai pujian syukur kita. Oleh karena ya, Murah Tuhan. oleh karena kemurahan Tuhan. Gitu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Mari kita sembah Dia. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan bersamaku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Semua yang di rumah pun menyembah Tuhan. Semuanya Semua menyembah Kau Tuhan. ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
terjadi Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin, amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah, semua katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, teman-teman, 2000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dalam dunia. Dia tidak disambut oleh manusia. Dia ditolak oleh manusia. Bahkan yang sangat tragis, Tuhan harus lahir di kandang domba. Betapa hinanya Sang Pencipta harus lahir di kandang domba. Kenapa dia mau lakukan itu? Satu bukti cinta yang luar biasa, di mana dia sayang setiap kita. Dia ingin nama-nama kita ada di sana, ada di dalam kitab kehidupan. Dia menyelamatkan kita semua, dia mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, jangan hidup di luar Tuhan. Jangan lupa pengorbanan Tuhan. Dia meninggalkan surga yang mulia. Tidak mudah meninggalkan kemuliaan. Seorang kaya disuruh naik bis kota tidak mudah bagi dia. Karena dia orang kaya. Seorang kaya disuruh makan di warteg tidak mudah bagi dia. Karena dia orang kaya. Apalagi kalau disuruh ke tempat binatang dan tidur di situ. Tidak mudah. Tuhan, dia bukan hanya orang kaya. Dia bukan hanya orang tua kita. Dia pencipta daripada kita semua. Tapi dia mau melakukan itu
Sekali lagi karena Dia sayang kita. Jangan lupa teman-teman dengan kasih-Nya. Kau yang sudah diselamatkan, hiduplah dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bersuka cita. 2000 tahun yang lalu Dia lahir di dalam dunia ini. Sehingga pada saat itulah Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Dan saat ini kita bisa memanggil nama Tuhan yang membuat akses surga terbuka kapan saja. Karena tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang datang dari surga, hanya nama Tuhan Yesus. Semua nama di dunia ini datang dari orang tuanya, datang dari keluarganya, tidak datang dari surga. Tapi nama Tuhan Yesus datang dari surga. Karena Bapa memberi perintah, menyuruh malaikatnya untuk memberitahu kepada Yusuf dan Maria bahwa anak ini akan dinamai dengan sebutan nama yang dari surga. Itulah nama Tuhan Yesus. Itulah nama yang membuat akses surga terbuka. Apabila Anda memanggil nama itu, maka surga akan terbuka karena nama ini datang dari atas. Kalau nama dari dunia ini, siapa yang mau kenal? Makanya di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah satu-satunya nama yang turun dan datang dari atas. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, mintalah di dalam namaku. Karena hanya nama inilah yang punya akses untuk ke surga. Karena nama ini datang dari atas. Kalau nama-nama manusia datang dari orang tua. Ya. Kalau kita mau masuk ke rumah, mungkin pakai nama orang tua kita terbuka pintu rumah. Pakai nama kita mungkin terbuka. Karena orang kenal namamu. Engkau adalah keluarga A, keluarga B, keluarga C. Tapi kalau mau masuk surga, hanya nama yang dari atas, yang dari surga. Hanya itulah yang didengarkan. Apabila engkau memanggil dengan nama itu, maka pintu itu akan terbuka. Karena apa? Karena nama itu dikenal di surga. Dan nama itu bukan hanya dikenal, ditakuti dan disembah. Bukan hanya di bumi dan di surga. Segala lidah akan mengaku. Segala lutut akan bertelut. Menyembah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke teman-teman, kita pada kesempatan ini di dalam Natal yang berbahagia, saya akan bincang-bincang dengan orang-orang hebat, yaitu murtadin. Karena mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, yang dulu tidak mengenal Tuhan, mereka antikris, tapi bagaimana mereka mengalami Tuhan secara ajaib, dan itulah kehebatan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengalami kehebatan Tuhan. Oke, kita sapa, kita akan berbincang-bincang dengan teman. Dari Bu Grace dulu nih. Bu Grace, kira-kira apa hal apa yang paling menarik buat Ibu di dalam momen-momen seperti merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Apa yang ingin dibagikan kepada kita pada saat ini? Apa yang paling berharga, atau apa yang paling terindah, atau apa yang paling berkesan di dalam hidup Ibu Grace di dalam peristiwa Natal? Kalau saya setiap kali kalau sudah memasuki bulan Desember, saya nggak tahu yang lain ya. Saya punya hati saya itu kayaknya sukacita itu seperti kayak sungai yang meluap-luap. Seperti itu yang saya rasakan ya. Dan saya tidak tahu apakah teman-teman mengalami hal yang sama. Dengar lagu-lagunya saja, lagu-lagu Natal, saya bisa seperti kayak melonjak di dalam kegirangan. Ya, kira-kira kalau Bu Grace apa yang dirasakan atau apa yang mau dibagikan kepada teman-teman yang ada yang bergabung pada saat ini? Silakan Bu Grace. Puji Tuhan, teman-teman. Ya, sebentar. Sukacita yang saya rasakan saat saya menerima Tuhan Yesus, dan pada waktu itu pertama kali saya malam kudus mau ke gereja. Saat itu saya luar biasa senang, gembira yang tidak bisa saya ungkap dengan kata-kata saat itu.
karena begitu dahsyatnya Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup saya saat itu. Saya sangat menolak Tuhan Yesus. Waktu Tuhan datang untuk menyembuhkan saya sakit, saya sangat menolak. Bahkan saya menutup telinga saya supaya saya tidak dengar suara Tuhan itu. Tetapi Tuhan selalu datang, selalu datang, selalu datang suaranya di telinga saya. Pada malam kudus tanggal 25 Desember 2014 akhir, hati saya itu sukacita luar biasa. Saya tidak tahu pada waktu itu kalau itu kata-kata sukacita, kegembiraan yang saya rasakan pada saat itu, walaupun saya tidak punya persiapan pada saat itu, tetapi hati saya sangat luar biasa senang. Sampai pada detik-detik malam ini akan menyambut 25 Desember nanti, hati saya tidak pernah berubah. Masih di bulan Oktober, saya sudah sukacita untuk menyambut Desember, datangnya Desember. Rasanya saya menunggu kedatangan Desember ini, cepatlah berakhir Oktober, cepatlah datang Desember. Dan pada bulan 11 saya sudah nyalakan pohon terang saya dengan berkumandang lagu Natal yang begitu. Saya tidak puas kalau cuman kecil saya dengar. Rasa kegembiraan saya itu sepertinya hati saya ada menekan kalau cuman suara musik Natal itu cuman kecil. Saya pengen itu memecah dunia ini, memecah rumah saya. Itu yang luar biasa saya rasakan, kegembiraan. Momen-momen yang indah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur kita semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan, walaupun tempat dan jarak kita berbeda, tetapi karena semua kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan memberikan kita, sehingga kita semua berkumpul di dalam satu link Bapak Pastor Yusuf Manubulu, dan memberi kita waktu untuk kita berkumpul membagi rasa sukacita kita damai Natal yang bersama. Pada malam hari ini, saya berterima kasih buat Papi, berterima kasih buat Mami yang membimbing saya hidup di dalam roh dan kebenaran, dan semakin hari semakin saya tumbuh di dalam kasih Tuhan. Biarlah terus Papi dan Mami membimbing saya dan kita semua murtadin saling merangkul, saling menguatkan, saling bergandengan tangan satu sama lain dimanapun kita berada saat malam hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam damai Natal, salam sukacita, salam kemenangan. Terima kasih, Pi. Ya, terima kasih Ibu Grace. Bagaimana Ibu Grace mengalami sukacita yang luar biasa, ya. Dan itu tidak bisa dipura-purain, karena itu muncul sendiri di dalam hati. Sukacita itu atau sedih itu tidak bisa dipura-purain atau dihadirkan secara sendiri. Nggak bisa, itu muncul dengan sendirinya, karena Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup itu benar-benar Dia menyatakan diri di dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi dengan Ibu Grace, mengalami sukacita. Makanya dulu Ibu Grace ini bernama Mendang Lana. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, namanya berganti menjadi Grace Natali, karena memang dia di momen Desember, dia mengenal Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik itu, Tuhan yang menyelamatkan. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Grace bagaimana dia menutup telinga. Dia berusaha untuk menolak Tuhan. Karena apa? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Di dalam ketidakmengertian dia pikir ini siapa yang datang ini. Padahal Tuhan yang baik yang mau menyembuhkan dia. Pada waktu itu Ibu Grace sedang dalam keadaan sakit yang sangat parah dan tinggal tunggu mati. Itulah pekerjaan iblis. Karena iblis itu pembunuh manusia. Tapi Tuhan Yesus datang. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam
Matius 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen karena kamu mempercayai aku. Tidak. Ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, maka saya ingin katakan kepada semua orang, dia itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia cuma mencintai satu kelompok. Dia cuma mencintai orang-orang yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus itu mengasihi sampai ateis pun dia kasih. Karena dia yang ciptakan manusia, bagaimana dia bisa tidak suka kepada manusia? Dia sangat sayang sama manusia. Dia tidak menginginkan manusia satu orang pun binasa. Bahkan dia yang dikorbankan, dia begitu terhina oleh karena dia meninggalkan surga, turun di dunia, tidak disambut oleh manusia, malah ditolak oleh manusia. Betapa besarnya kasih Tuhan ini. Itulah yang terjadi. Jadi teman-teman, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi. Dan setan itu sangat membenci manusia. Setan itu mengajarkan kebencian, dan puncak dari kebencian manusia akan saling mencelakakan, saling membunuh. Ya, karena apa? Karena itu puncak dari kebencian. Yang ingin dilakukan oleh manusia adalah supaya manusia yang lain jadi korban, karena tidak sepaham dengan dia. Nah, inilah yang menjadi berbahaya. Makanya saya katakan selalu, setan itu haus darah. Ya, dia sangat ingin supaya darah manusia ditumpahkan. Dan itulah, jadi kita bersyukur Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, yang mengasihi siapapun, bahkan yang menghina-hina dia pun tetap dia kasihi. Itulah buktinya. Tidak ada manusia yang seperti itu. Kalau kita manusia ini, kalau kita sudah dibenci orang lain, minimal kita tidak mau lihat dia. Ya, kalau perlu kita balas lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Oke, terima kasih Bu Grace. Kita ke Pak Kosim. Pak Kosim, selamat Natal. Apa kabar Pak Kosim? Tombol suaranya dibuka. Shalom, selamat Natal. Bapak Ibu semuanya, selamat Natal. Ya, selamat Natal nih. Iya. Mas Kosim, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik. Dahsyat. Ini Natal aku yang ke-7 kali ya. Puji Tuhan, setiap mau merayakan Natal pasti hati ini udah rasanya beda banget ya, penuh sukacita, penuh. Pokoknya Natal ini adalah momen-momen yang sangat aku tunggu-tunggu gitu ya. Ini Natal yang ke-7, 2014 aku terima Yesus. Inilah Natal aku yang ke-7. Ini benar-benar sesuatu banget ya. Kenapa aku bilang sesuatu banget? Karena yang dulu nggak pernah mengenal Kristus, sampai aku mengenal Tuhan Yesus itu udah luar biasa gitu. Jadi gini, Natal ini bukan seperti Lebaran ya. Kalau dulu kita kan, kalau Lebaran kita maaf-maafin. Kalau ini kita dulu bersedih gitu ya. Kalau ini kita malah bersukacita gitu. Merayakan kelahiran Yesus itu benar-benar penuh sukacita gitu. Dan Natal ini adalah Natal yang buat aku membawa kemenangan. Natal inilah, disinilah kita benar-benar, apa sih artinya Natal? Bukan karena kita merayakan dengan ini gitu ya. Kalau menurut aku itu Natal adalah momen-momen kita mengintrospeksi diri dan memproteksi diri juga kita supaya menjadi hidup yang lebih baik dan menjadi hidup yang bermakna dan hidup yang benar-benar berdampak untuk semua orang gitu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, selamat Natal dan bukan. Aduh, kok keluar ya? Mas Yang Kosim, hitam yang di kamar. Ya. ini apa ini? Ada telepon ya? Ini kok Enggak layarnya ada. kok terbalik? Ini Iya layarnya nih, gimana kok nih? terbalik? Bentar. Ya, Bentar. ya. Oh, ini baterainya habis, bentar mau dicas. Oh, ya. Ya, dia sambil dicas saja. Bentar. Oke, kita pindah Iya. ke Fiona, Mbak Fiona. Ya, selamat Natal, Mbak Fiona. Iya, selamat Natal, Pak Yusuf. Yang lain tolong di-mute dulu ya, supaya suaranya tidak dubbing. Yang lain di-mute dulu, yang bicara saja yang ini. Yang apa namanya? Yang buka mic ya. Ya, apa kabar Mbak Fiona? Puji Tuhan, dahsyat Pak Pendeta. Sukacita sekali untuk Natal tahun ini karena memang komplit sekali Pak. Tahun ini juga bulan Mei kemarin saya dibaptis, jadinya ada kelegaan tersendiri, sudah resmi nih dapat jaminan dari Tuhan nih gitu Pak Pendeta. Gitu. Jadi
Sukacita sekali kalau sebelum-sebelumnya rasa takut, bingung gitu kan, bagaimana ya caranya meraih untuk hidup yang kekal itu. Tapi puji Tuhan tahun ini sudah komplit untuk Natal tahun ini Pak, gitu. Benar-benar sukacita sekali gitu. Amin. Ya, Dengan karena pribadi baru, ya. ya, haleluya. Luar biasa. Berarti Mbak Fiona dengan satu keyakinan bahwa kepastian akan masuk surga itu sudah diterima karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang punya surga itu. Dan dialah yang bisa membuka pintu surga itu. Dia datang dari atas. Dan ini tidak bisa dibantah teman-teman. Ya, 2000 tahun yang lalu dia buktikan. Dia bukan hanya mati keluar dari kuburan. Coba lihat manusia. Siapa yang bisa keluar dari kuburan? Nabi-nabi, Abraham, Musa, nabi-nabi besar, ya nggak bisa keluar dari kuburan, terkunci di situ. Karena dagingnya pernah berbuat dosa, keinginan dagingnya pernah menempel membuat manusia itu harus binasa dagingnya. Tapi Tuhan Yesus, tidak ada satu kuburan, tidak ada satu setan yang pernah bisa mengunci dari situ, bisa menahan karena dia kudus, dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dialah Tuhan, dialah yang mengalahkan setan itu. Manusia mana bisa mengalahkan setan? Dari kecil manusia sudah hamba setan. Manusia sudah pintar berbohong. Kalau tidak percaya bahwa manusia itu hamba setan, coba tanya, ada nggak manusia yang tidak berbohong? Dari kecil sudah jago, begitu dia sudah pintar ngomong, orang tuanya yang melahirkan dia tidak peduli, 9 bulan dikandung ibunya susah, pokoknya kalau dia sudah terjepit, dia bohong. Itulah manusia menjadi hamba setan. Makanya manusia itu perlu dibebaskan, dan hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup membebaskan. 2000 tahun yang lalu, dia bukan hanya keluar dari kuburan jebol, tidak bisa tahan dia. Karena dialah the mighty God, dialah Tuhan yang sesungguhnya. Dan bukan hanya itu, dia terangkat ke surga. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada dunia dialah pemilik surga itu. Dia datang dari atas, setelah dia menyelesaikan pengorbanan, penebusan buat hidup manusia, membebaskan manusia dari tangan setan, dia kembali terangkat dan dinaikkan, disaksikan oleh banyak mata. Itu baru namanya Tuhan yang benar. Dia disaksikan, ada yang menyaksikan dan manusia yang menyaksikan. Kalau tidak ada saksinya, bagaimana kita bisa bilang ini kebenaran? Jangan-jangan sedang ada yang berdusta di antara kita, ya. Jangan-jangan ada yang sedang berbohong, membawa kabar hoax. Kalau tidak ada saksinya. Tapi kalau ada saksinya seperti Tuhan Yesus, tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Ratusan mata memandang dia saat dia terangkat ke surga. Makanya di seluruh bangsa di dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Oke, terima kasih buat Mbak Fiona. Kita ke Pak Petrus. Pak Petrus? Iya Pak, Shalom, Pak Petrus. salam. Selamat Natal. Iya, salam. Selamat Natal, Pak. Salam semuanya. Iya. Ya, selamat Natal Pak Petrus. Iya Pak, sama-sama Pak. Dan kita sekalian Pak. Christmas. Salam, selamat Natal ya. Ya, puji Tuhan Pak Petrus. Pak Petrus mungkin bisa menceritakan sendiri bagaimana momen saat-saat merayakan Natal. Kira-kira apa yang Pak Petrus rasakan, ya mungkin bisa di-share kepada teman-teman supaya ini bisa menguatkan dan bisa memberkati orang lain. Silakan Pak Petrus. Haleluya, salam semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Yesus adalah terang. Karena kelahiran Tuhan Yesus itu ditunggu-tunggu. Itu saya baru tahu semenjak usia saya ini 22-23 tahun, Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di saat saya pahami saat ini Yesus itu adalah terang, saya teringat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Bahkan orang yang sudah percaya kepada Kristus, tidak sedikit yang tidak masuk ke dalam kerajaan terang itu sendiri. Bahkan berargumentasi berkata, aku sudah melakukan mujizat. Aku melakukan hal-hal yang sudah engkau perintahkan Tuhan dalam namamu lagi.
Tetapi Yesus katakan, enyahlah engkau yang membuat daripada kejahatan. Di titik itu Bapak Ibu Saudara, di saat Yesus lahir dengan terangnya yang ajaib, di titik akhir dia juga berterus terang kepada umat yang dipilihnya, umat yang diciptakannya. Di saat saya mendengar kalimat Natal, aku juga harus berterus terang. Kenapa aku harus berterus terang? Kalau saya tidak berterus terang, saya tidak bisa menjadi saksi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena jujur saya dilahirkan dari orang yang punya agama yang taat Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut saya tidak hanya taat, sangat-sangat taat. Dan akhirnya dibuktikan, saya anak laki-laki sendiri dari masa kanak-kanak saya sampai remaja. Saya dimasukkan di dalam pendidikan agama, saudara-saudara. Tetapi di saat saya di pendidikan agama, saya dapat memahami apa yang diajarkan oleh agama. Tetapi apa, saudara? Tetapi saya tidak pernah melihat pengajaran. Saya tidak pernah merasakan pengajaran bahwa ada Tuhan yang memberi jalan yang terang, atau Tuhan itu adalah satu-satunya yang terang. Di titik itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, di saat saya mendengar Natal, mesti saya harus berterus terang. Di saat saya memahami agama, saya berterus terang. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Saya memusuhi, saya merusak, saya membenci. Bahkan saya tidak suka dengan yang namanya kekristenan Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya kekristenan saja, tetapi orangnya saya buru. Bahkan sampai saya tidak mencerminkan orang yang beragama Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya saya memahami agama, tetapi saya nggak mengerti maksud Tuhan di dalam hidup saya. Karena saya berterus terang hanya kepada agama. Tetapi di titik saya ini mengenal Kristus, itu bukan kemauan saya, karena saya lahir tidak ada orang yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen tidak ada sama sekali di lingkungan tempat kelahiran saya, Bapak Saudara. Tetapi di saat kami memutuskan untuk menerima terang itu di dalam hidup saya, di luar dugaan saya, di saat saya berterus terang apa yang terjadi, saya ditolak, saya diusir. Bahkan saya ada pilihan, kalau kamu mau jadi tetap anakku, yang laki-laki yang meneruskan terah, kamu harus mengikuti apa yang sudah diajarkan dari kecil. Tetapi pilihan yang saya pilih, saya mengikut Kristus. Di saat saya mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, saya tinggal ke salah satu dusun, satu ke dusun yang lain, tidak hanya 2-3 kali, Bapak Ibu Saudara, saya menikah. 24 tahun ini saya berpindah tempat 21. Bayangkan Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara membayangkan bahwa satu tahun pindah 1 kali. Tidak Bapak Saudara, saya pernah tinggal tempat 9-10 tahun. Bayangkan, kadang 2 bulan, 1 bulan, 2 minggu saya suruh pergi Bapak Saudara. Saya lakukan. Saya alami Bapak Saudara. Di saat saya mau berterus terang, karena saya berusaha keras di dalam saya memahami satu ayat Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Kalau saya sudah menerima terang itu, saya nggak berterus terang. Artinya saya tidak berbuah dengan tetap sesuai dengan keinginan yang daripada surga itu. Celakalah saya. Di titik itu Bapak Saudara, saya harus berterus terang. Agar supaya apa? Agar supaya ini dilayakkan di hadapan Tuhan persis di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang ke-15 bagian A, Bapak Saudara. Saya tidak malu-malu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun maaf kata, saya mesti harus tidak diterima satu tempat ke tempat yang lain. Kalau saya diterima pada waktu itu, Bapak Saudara, saya bisa tanyakan, katanya saya mengikut Kristus, saya memikul salib. Tetapi di saat saya memikul salib, saya mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ini adalah bagian salib yang tidak pernah aku mengerti. Yang saya tahu orang Kristen itu disalib, yang setahu saya itu dipenteng Bapak Ibu Saudara. Tetapi di titik saya nikmati
tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, Bapak Saudara. Di saat saya melihat, di saat saya mendengar kalimat Natal, berapa Tuhan yang harus aku persembahkan? Sudah berapa Tuhan yang aku persembahkan kepada Engkau? Tidak mulu-mulu. Saya katakan 15 tahun terakhir yang lalu, Pak Saudara, minim-minimnya harus jiwa. Satu jiwa yang belum pernah mengenal Tuhan sama sekali. Harus mengenal Tuhan lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang saya ini berterus terang ini, Tuhan. Dan anugerah Tuhan, Pak Saudara. Kami mengenal Tuhan belum ada 29 tahun, tetapi hari ini kami baptis sudah 29, Mbak Saudara. Dan doakan akhir tahun ini masih ada beberapa hari kami mau baptis 2 lagi, Pak Saudara. Itu Pak Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Dan Pak Yusuf, di saat saya mendengar Natal, saya mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan saya mengingat, beri kesempatan aku Tuhan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa di hadapan-Mu Tuhan, yang juga di kemudian hari bisa melanjutkan visi yang daripada Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Yang saya buktikan, saya ini mengenal Tuhan yang sudah saya alami. Apapun itu yang terjadi, itulah Natal yang merema di dalam hidup kami, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin ada yang lain karena banyak yang menunggu. Sementara seperti itu, Pak Yusuf. Haleluya. Ya. Haleluya. Sekali lagi, Natal. Yuk kita terinspirasi. Natal itu adalah terang. Kita terima terang dan kita harus terus terang. Kalau terus terang, apapun itu kita terima. Haleluya. Terima kasih, Pak. Haleluya. Haleluya. Biasa sekali ya. Didasari dengan sukacita yang luar biasa, makanya Pak Petrus menjadi anak terang dan selalu harus berterus terang. Jadi kalau ada yang tidak berterus terang secara diam-diam, tidak diketahui orang lain, nah itu anak yang hidup dalam kegelapan secara diam-diam. Ya, banyak orang Kristen yang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi hidup dalam kegelapan. Karena melakukan sesuatu tidak diketahui orang lain secara diam-diam. Ya, itu yang tidak boleh. Kita ini punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah terang. Jadilah anak terang. Bekerjalah secara terang-terangan. Jangan secara diam-diam. Tanpa orang tahu sudah dikerjakan. Nah, ini bahaya itu, ya. Jadi hiduplah sebagai anak terang. Oke, kita ke Ibu Umi Tamida. Ya, selamat Natal Ibu Umi. Selamat Natal Bapak. Ya, Pak apa Yusuf kabar? Anugulu beserta teman-teman semua. Selamat Natal. Luar biasa baik, Pak. Haleluya. Ya, Bu Umi bisa ini sedikit dibagikan kepada teman-teman. Kira-kira apa yang Ibu rasakan di tengah-tengah momen-momen seperti ini, ya? Kira-kira hal apa yang sangat signifikan yang mempengaruhi Ibu punya hati sehingga Ibu ingin bagikan kepada orang lain. Silakan Ibu Umi Tamida. Baik Pak, terima kasih Pak Yusuf Anugulu dan teman-teman semua. Saya teringat flashback kembali ketika saya pertama kali bertobat. Karena saya ingat Pak Yusuf ya, ketika momen Natal lah yang membuat saya pada akhirnya pergi ke gereja. Pada saat itu belum mengerti bahwa Natal adalah membuktikan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia itu datang ke dunia sebagaimana yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya teringat Pak, ketika waktu pertama kali saya ke gereja bersama teman, ketika itu saya belum Kristen, saya teringat sekali bagaimana saya melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan, mati. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan itulah saya mendapatkan
pengertian, mendapatkan pencurahan Roh Kudus di dalam hati saya, karena pada awalnya saya tidak mengerti kalau Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena pengajaran yang lama, terutama ketika saya masih kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palembang, Yesus tidak disalibkan yang saya dapatkan. Yesus tidak mati. Yang mati adalah penggantinya. Kita tahu semua itu siapa di dalam pengajaran yang lama. Tetapi ketika saya menyaksikan film tentang Yesus disalibkan, saat itulah saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan rela mati demi seluruh umat manusia. Kita bersyukur karena kita adalah orang yang dipilih. Tuhan memanggil banyak orang, tetapi sedikit yang terpilih. Kita sungguh bersyukur, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita adalah yang terpilih. Dari orang yang tadinya dari keluarga kita tidak ada satupun yang percaya, terutama saya secara pribadi sampai hari ini, hanya ada satu keponakan saya yang baru saya bawa dia ke dalam Tuhan. Yang lain masih belum diselamatkan. Ada hal yang saya dapatkan yang sungguh hakiki, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri. Dengan kerelaannya, dia rela datang ke dunia sebagaimana khotbah dari Papi tadi, rela lahir di kandang yang sangat hina demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Teman-teman saya juga yang masih di seberang, ada juga yang Buddha, yang Hindu mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan, Umi. Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih yang merupakan nabi. Saya tidak bisa salahkan mereka, Bapak Ibu, karena mereka tidak mengerti. Karena Roh Kudus yang memberi pengertian di dalam hati kita melalui pendengaran yang benar akan Yesus, barulah hati kita ini menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Saya juga sadari betul, ketika saya belum percaya Yesus, ketika teman-teman Kristen berbicara dengan saya, Mi, kamu tahu nggak Yesus itu siapa? Saya katakan, menurut yang saya tahu, Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Dia adalah nabi. Dan di dalam kepercayaan kita yang lama, kita tahu bahwa kita tuh melihat bahwa tidak mungkin Tuhan itu tiga. Dalam pengertian kita yang masih bodoh pada saat itu. Padahal Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki tiga pribadi sebagai Bapa, sebagai anak yang ketika datang ke dunia, dan ketika dia naik ke surga, dia berupa wujud sebagai Roh Kudus yang memberi pengajaran kepada kita. Tapi kita pahami juga kalau mereka belum menerima suatu pengertian di hati mereka, bagi mereka akan sulit menerima keselamatan itu. Karena hati dan pikiran mereka masih tertutup dengan kebodohan. Iblis menutup telinga mereka, iblis menutup hati mereka, iblis menutup pikiran mereka sehingga mereka tidak percaya. Tugas kitalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah menerima keselamatan, tugas kita semua, Bapak Ibu, teman-temanku semua, tugas kita lah menyampaikan kabar baik itu. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, dan yang membuat saya yakin ketika itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus adalah dari Yohanes 14 ayat 6. Yang memberikan janji kepastian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menuju ke rumah Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang dapat menerima keselamatan itu tanpa
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya secara pribadi. Saat ini saya membawa saudara-saudara saya secara keluarga besar. Mereka sudah tahu tentang Yesus Kristus, tetapi memang tugas kita lah untuk saudara, untuk teman-teman, untuk lingkungan di rumah di mana kita tinggal. Tugas kita semua untuk menyatakan kabar baik itu, seperti yang Pak Petrus katakan tadi, kita berterus terang. Nama saya tidak berubah, tetap Umi Tahmida, walaupun dibaptis nama saya Maria Christine. Saya mau katakan, nama tetap Umi Tahmida, tetapi saya percaya Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Yesus Kristus yang membawa keselamatan seluruh umat manusia. Barangkali itu Pak Yusuf, sedikit apa yang saya alami. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Di tengah pergumulan apapun, Dia tidak pernah tinggalkan kita, dan tugas kita adalah mengabarkan tentang Injil Kristus di tengah keluarga kita, di tengah tetangga kita, di tengah kota kita, di mana Tuhan tempatkan kita berada untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Salam kemenangan. Ya, tolong di-mute dulu yang lain supaya tidak menggema. Ya, puji Tuhan, Ibu Tahmida mengalami Tuhan secara luar biasa, dan memang sungguh tidak masuk di akal. Logika kita tidak bisa menjangkau kalau dikatakan Tuhan Yesus digantikan. Ya, itu berdasarkan apa? Logikanya aja itu udah mampet kalau dibilang Tuhan Yesus digantikan. Karena apa? Karena masa Tuhan yang kudus pekerjaannya mengganti-gantikan untuk mengelabui manusia. Itu sangat tidak mungkin. Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar itu tidak akan mungkin kerja istilahnya main di belakang layar. Di depan lain, di belakang lain. Ya, kalau manusia seperti itu. Dan manusia kenapa bisa seperti itu? Karena manusia dikuasai setan. Jadi di depan lain, di belakang lain. Ya, lain di mulut, lain di hati. Itulah manusia. Tuhan Yesus tidak pernah kerja sembunyi-sembunyi. Tidak pernah digantikan. Dan saya mau beritahu, kita semua ini mengenal yang namanya Hari Raya Korban. Ya, makanya di Perjanjian Lama itu selalu ada korban ada hewan yang disembelih. Itu apa maksudnya? Itu menjelaskan kepada kita bahwa satu ketika anak domba yang disebut Tuhan Yesus itu akan disembelih. Dan itulah dilakukan, itulah dia disembelih di kayu salib itu. Makanya hewan dikorbankan, ya, supaya kita ini jadi cerdas sedikit, kita ini ngerti sedikit. Jangan, ya maaf ya, jangan on terus nih, sudah usia sudah 70 tahun, bicara tentang korban saja, bagaimana anak domba itu dikorbankan, masih disangkal-sangkal terus, masih ditolak-tolak terus. Saya nggak tahu ini ya. Ya begitulah kuasa kegelapan yang menguasai hidup manusia sehingga manusia tetap saja mau dibodohin setan. Oke, terima kasih buat Ibu Tahmida yang sudah mengalami Tuhan. Sekalipun Ibu tidak pakai nama Maria Christine, tapi roh Maria ada di dalam Ibu. Ya, walaupun nama masih nama yang lama, yang penting hatinya yang baru, pikiran yang baru. Karena yang namanya berbau-berbau manusia ini tidak bisa mengubahkan kita. Orang tidak bisa suci karena pakaiannya putih. Ya, ada orang yang pakaiannya putih sampai kaos kakinya putih juga, tapi hidupnya kotor minta ampun ya, najis ya. Jadi hal-hal yang begitu tidak mempengaruhi. Baju kita juga tidak mempengaruhi, walaupun baju kita ditutup semua badan, tidak akan mempengaruhi, tidak akan menjadikan kita kudus. Bahkan bisa membawa kita lebih kotor lagi kalau kita punya hati tidak diperbaharui. Bahkan itulah yang terjadi di dalam hidup ini. Jadi jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang pintar, jangan mau dibodohin sama setan terus. Oke, teman-teman, kita ke Pak Dharma. Selamat Natal Pak Dharma, apa kabar? Selamat Natal.
Bapak, Ya, Ibu semuanya. ya. Apa kabar, Pak? Luar biasa baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, Ya, Pak Dharma bisa bagi sedikit sama teman-teman, kira-kira apa yang dirasakan dengan momen-momen Natal yang mengguncang seluruh dunia. Karena memang dunia harus terguncang. Kalau dunia tidak terguncang itu berarti dia sedang bersama setan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dunia lagi turun di dalam dunia, kenapa dunia tidak tergoncang? Makanya Natal itu dirayakan di mana-mana. Tahun baru itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Seluruh dunia itu mengakui. Ya. Tahun baru itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Makanya di Indonesia disebut tahun sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Itu apa maksudnya? Sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Kenapa pakai tahun itu? Karena memang dia Tuhan. Dialah yang menciptakan tahun. Dialah yang memberi waktu. Manusia punya umur, dia yang tentukan. Manusia lahir, dia yang tentukan. Semua berbicara waktu. Ya. Kenapa? Karena dia Tuhan. Jadi begitu dia lahir, semua harus mengenakan tahun kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya selalu dibilang sebelum Masehi, sesudah Masehi. Saya nggak tahu kenapa bisa sedikit agak berkurang kata-katanya. Seharusnya sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih, itulah yang terang. Seperti yang barusan dikhotbahkan. Anak terang itu harus berbicara terang. Saya tidak tahu kenapa bisa berganti sedikit, tapi ya nggak apa-apa. Saya jelaskan bahwa tahun di Indonesia pun mengenakan tahun Tuhan Yesus. Tidak bisa keluar dari itu. Karena apa? Karena dia pencipta. Dia pencipta manusia. Banyak orang besar. Ya, Abraham orang besar, Musa orang besar. Kenapa tidak pakai tahun kelahiran mereka? Karena mereka manusia. Mereka bukan apa-apa. Mereka diciptakan kalau Tuhan harus pakai tahun dia. Karena apa? Karena semua harus sentralnya dia. Makanya gini, saya jelaskan, tolong yang lain mungkin bisa di-mute dulu yang yang belum bicara supaya tidak dubbing suaranya. Ya. Saya mau jelaskan, ya. Kenapa pakai tahun? Kenapa tidak pakai tahunnya Musa? Kenapa tidak pakai tahunnya Abraham? Karena mereka manusia. Mereka tidak boleh pakai tahun lahir mereka. Di Indonesia pun banyak orang besar seperti Soekarno. Kenapa tidak pakai tahun lahirnya Soekarno? Karena mereka hanya manusia. Kenapa harus pakai tahun lahirnya Tuhan Yesus seluruh dunia? Ya karena dia Tuhan. Dialah yang maha kuasa, dialah yang mengatur waktu. Dialah yang menentukan waktu hidupmu. Makanya di Indonesia dikenal sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus. Atau sebelum Isa Al-Masih, sesudah Isa Al-Masih. Gitu teman-teman. Ya, saya beritahu karena kita anak terang, kita sudah melihat terang. Makanya saya perlu beritahu secara terang-terangan ini bahwa tahun itu adalah tahun miliknya Tuhan Yesus. Makanya tahun baru itu adalah tahun kelahiran Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa dibantah, dia adalah Tuhan. Dia menciptakan waktu, dia memberikan waktu, dia menentukan waktu. Dialah yang awal, dia yang akhir. Dia menentukan kapan selesainya dunia ini, dia juga yang tentukan karena dia yang punya waktu. Mana bisa manusia menentukan waktu? Ya, dialah yang menentukan waktu itu. Saya nggak tahu kalau sudah jelaskan seperti ini, masih ada yang pikirannya tertutup, ya berarti memang gelap itu tidak bisa disingkirkan dari hidupmu, dan itu adalah pilihanmu sendiri. Anda hidup dalam kegelapan, dan setanlah penguasa kegelapan itu. Oke, kita lanjut kepada Ibu Pak Dharma tadi. Sudah selesai Pak Dharma? Ada yang mau ditambahkan lagi? Pak Dharma? Ya, kalau bagi saya sendiri Pak, sukacita yang kami rasakan tiap ini momen Natal begini ya, pasti ada sukacita, damai begitu. Yang satu hal, seperti waktu masih anak kecil yang ketemu dengan hari raya, umumnya seperti apa? Rasa-rasanya seperti itu. Rasa senang, kayak bagaimana ya, sukacita yang luar biasa lah. Kita tahu anak kecil kalau bilang ketemu hari raya itu pasti penuh dengan sukacita, dan terutama kalau kita yang sudah ini
ditambah dengan apa ya, kita sebagai orang-orang yang baru mengenal Tuhan, kita merasa tambah lebih apa, bahagia karena sekarang kita telah mengenal Tuhan. Intinya itu, Pak. Amin. Jadi kita sudah mengenal Tuhan dan kita merasa sangat bangga karena Tuhan sendiri yang datang dan Dia menyatakan memilih kami, anggap saja kami murtadin semua ini orang-orang pilihan Tuhan, dan Dia mau menjadi sahabat kami semua. Benar saudara-saudara? Amin. Tuhan adalah sahabat kita semua, toh? Haleluya. Oke. Ya. Itu saya, Pak. Jadi kita semakin dekat dengan Tuhan karena Tuhan yang telah memanggil kita. Terima kasih. Selamat Natal Pak Dharma, semuanya. terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal juga buat Pak Dharma dan Ibu, ya. Jadi saya tambahkan lagi sedikit bahwa kenapa setiap peristiwa di dalam hidup, khususnya kita yang di Indonesia, semuanya sama sih. Tapi saya ambil contoh yang di Indonesia aja supaya menceritakan tentang kebenaran bagaimana tahun baru itu adalah hari kelahiran Tuhan di dunia, ya. Kenapa harus pakai tahun Masehi? Itu tahun Isa Masih. Itulah tahun Tuhan Yesus Kristus, ya. Tidak bisa dibantah karena memang Dia Tuhan. Dialah yang menentukan waktu. Begitu Dia lahir, semua waktu harus menjadi nol. Harus kembali kepada Dia hitungannya karena Dia yang punya waktu. Dia yang memberi waktu, bagaimana waktu tidak hormat sama Dia. Kalau kita yang hormat sama waktu, karena waktu itu diberikan kepada kita untuk menolong kita. Untuk menyadarkan kita, sudah jam 12 makan siang, sudah jam 10 harus tidur. Ya, waktu diberikan untuk kita itu untuk menjadikan kita pintar. Tapi kalau Tuhan, waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, waktu itu harus kembali jadi nol. Jadi semua harus mengacu kepada hari kelahiran Tuhan Yesus. Makanya kalau kita berbicara seperti perang di Ponegoro, ya, itu kapan terjadi perang di Ponegoro? Tahun 1825 sampai 1830 sesudah Tuhan Yesus. Nah, kalau bahasa di dalam sejarah ditulis buku sesudah Masehi. Apapun peristiwa di dunia ini, kita tinggal mengacu sesudah Tuhan Yesus lahir apa belum? Sesudah Masehi apa sebelum Masehi? Di sinilah menentukan bahwa Dia yang mengendalikan hidup, tidak bisa keluar kemana-mana. Ya, semua harus kembali kepada Dia. Mau bicara apa saja, pasti akan ditanya waktunya kapan itu. Oh, sebelum Tuhan Yesus lahir. Oh, sesudah Tuhan Yesus lahir. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Jadi, Anda mau bantah apa? Tidak bisa dibantah bahwa Dia adalah Tuhan. Dia yang punya waktu, Dialah yang punya kehidupan. Oh, luar biasa sekali. Oke, kita ke Mbak Ripka Ferdiana. Ya. Ya, puji Tuhan. Selamat Natal. Shalom. Mbak Selamat Rika. Natal, Bapak. Iya. Haleluya. Shalom buat kita Ya. semua. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini, Natal tahun ini buat saya sangat mengesankan karena mungkin kalau awal-awal gitu ya, saya mengenal Tuhan, Natal itu menjadi sesuatu yang apa ya, buat saya itu Natal itu dulu awal-awal waktu saya mengenal Tuhan, Natal itu adalah sesuatu seperti apa ya, pesta yang meriah kayak gitu ya. Jadi pesta yang meriah, pasti ada namanya kita sekeluarga doa malam bersama, kemudian mungkin kalau apa namanya di gereja itu mungkin kayak acara-acara tuker kado dan lain-lain. Tapi di Natal tahun ini tahun ini khususnya lagi-lagi Tuhan itu membawa saya proses hidup saya itu seperti roller coaster gitu ya, naik turun kayak gitu. Dan proses hidup yang saya alami ini, saya merasakan bahwa Tuhan sedang mendidik saya untuk bagaimana Tuhan mau memulihkan saya sehingga karakter saya dibentuk, sehingga saya boleh siap untuk melayani Tuhan. Begitu. Sehingga saya sendiri memberi tema untuk diri pribadi saya, Natal di tahun ini adalah kelahiran yang membawa harapan dan kemenangan bagi hidup saya. Di tahun ini cukup, buat saya tahun ini adalah tahun yang cukup berat, karena bagaimana saya harus bergumul untuk
dengan jiwa saya, dengan batin saya, dengan setiap luka batin, luka hati yang saya alami, yang rupanya ternyata itu terkubur dan saya dan itu sepertinya Tuhan baru memunculkan gitu. Saya dibuat gelisah dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhannya di situ Tuhan menuntun saya untuk bagaimana saya boleh menemukan jalan itu, jalan pemulihan itu di dalam Kristus, karena tidak hanya di dalam Kristus itu bukan hanya kita diselamatkan dari maut ketika kita jatuh di dalam dosa, tetapi yang saya rasakan sekarang adalah bagaimana masa depan saya juga dipulihkan Tuhan, bagaimana harapan saya juga dipulihkan Tuhan, bagaimana saya juga bisa merasakan bahwa saya ini orang yang menang, saya ini orang yang merdeka, karena kelahiran Kristus itu membawa saya pada waktu itu ya, kalau kita mau baca, kelahiran Kristus itu sebenarnya kan membawa harapan kan bagi bangsa Israel sebetulnya. Raja yang dinanti-nantikan itu, Mesias yang dinanti-nantikan itu yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, dari situ saya merenungkan gitu. Saya merenungkan bagaimana Kristus itu lahir dalam diri saya, dalam hidup saya, di dalam hati saya. Bagaimana Kristus itu memulihkan, membawa harapan yang tadinya saya mungkin saya sempat hampir depresi gitu, entah kenapa gitu, tapi saya rasa mungkin semua orang mengalami hal yang sama, hanya mungkin beda proses, tetapi mungkin ada satu titik di mana manusia itu, di mana setiap orang itu benar-benar dia merasa sendiri, merasa tidak mampu, merasa tidak ada lagi siapa yang harus digantungin, nggak ada. Nah, di tahun ini cukup berat karena saya pernah melewati satu intimidasi yang cukup kuat. Bahkan itu sampai membawa saya rasanya kok kayak nggak punya masa depan. Kok rasanya kok kayaknya saya ini nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ada waktu saya sharing sama adik saya. Kemudian adik saya bilang gini, dia bilang gini, ada satu quotes yang dia bilang, dia kasih sama saya, katanya gini, kalau iblis tidak sanggup untuk membuat kamu menjadi jahat, maka dia akan membuat kamu menjadi merasa tidak berguna. Dari situ saya langsung rasanya tertemplak di situ ya. Iya ya, kok saya merasa jadi tidak berguna ya? Padahal jelas-jelas kenapa tidak mungkin Kristus memilih saya kalau saya ini tidak berguna gitu pada akhirnya. Di situ saya mulai bangkit, saya mulai cari Tuhan, saya mulai lagi tanya sama Tuhan, saya mulai, Tuhan ini saya harus bagaimana? Saya mulai perkatakan firman, saya bilang bahwa ketika kekhawatiran yang berlebihan itu datang, saya mulai perkatakan firman, saya bilang masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Kemudian saya ini orang yang menang, bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Pokoknya saya perkatakan firman itu, dan ada satu malam saya benar-benar merasa lagi-lagi ya, kalau dulu mungkin saya berjumpa pribadi dengan Tuhan untuk masalah keselamatan, tetapi kali ini benar-benar lagi-lagi saya berjumpa dengan Tuhan, mungkin bukan secara fisik, bukan secara penglihatan saya bertemu Tuhan, tetapi di dalam perjumpaan pribadi saya ketika berdoa dengan Tuhan, saya mencari Tuhan. Waktu itu malam itu saya benar-benar merasa Tuhan membuat saya seperti gelisah gitu ya. Waktu itu saya berdoa. Ketika berdoa, disitulah Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, menyatakan pribadinya kepada saya, bagaimana saya dipulihkan gitu lewat itu. Bagaimana saya harus bisa menerima diri saya sendiri. Bagaimana karena gini. Kita tidak akan mampu untuk melayani orang lain kalau kita tidak pulih dulu dengan diri kita sendiri gitu. Kita tidak akan mungkin bisa menerima setiap orang, menerima orang lain apa adanya. Kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi, menerima diri kita sendiri. Dan itu yang menjadi problem bagi hidup saya. Makanya kenapa kekhawatiran melanda, intimidasi melanda yang begitu luar biasa. Bahkan intimidasi itu saya rasa nggak masuk akal gitu. Saya dari situ saya mulai sadar, saya ini punya talenta, kenapa saya merasa jadi tidak berguna gitu. Nah, dari situ saya ketika malam itu begitu banyak Tuhan bukakan bagi saya,
Saya mulai besoknya bangun pagi mulai ada apa ya, rasanya cerah gitu hidup saya ya, rasanya nggak buntu lagi. Tetapi memang itu perlu proses. Dah di momen-momen Natal ini, ketika saya mengingat lagi proses-proses hidup saya di tahun ini, saya mengingat lagi bahwa iya, saya bisa mempunyai harapan bahwa masa depan saya bisa dipulihkan, bahwa saya bisa menjadi orang yang menang. Karena status, sekalipun kita orang yang sudah dimenangkan, tidak semua orang memiliki mental seorang pemenang. Kadang orang Kristen, kadang-kadang orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu kadang lupa bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang pemenang gitu. Di situ saya mulai membangun mental saya bahwa saya ini adalah orang yang menang karena saya sudah dimenangkan oleh Kristus. Saya mulai merenungkan lagi bahwa iya, saya bisa menjadi seperti ini karena apa? Karena kelahiran Kristus itulah yang membawa harapan bagi hidup saya, yang memulihkan hidup saya, sehingga yang tadinya saya hidup di dalam kegelapan, yang tadinya saya tidak mengerti apa-apa, justru dengan ketika saya merenungkan lagi, ketika saya baca firman lagi, oh iya, benar, bahwa kelahiran Kristus itu benar-benar memiliki satu esensi di dalamnya itu adalah bagaimana kita bisa bagaimana saya bisa menerapkan bahwa anugerahnya itu di dalam kehidupan saya benar-benar membuat kehidupan saya itu bisa kembali lagi untuk kembali kepada Tuhan, bisa punya harapan lagi. Seperti itu. Jadi mungkin mungkin bagi saya sekarang Natal itu bukan sekedar euforia gitu ya, bukan sekedar senang-senang, bukan sekedar apa, tetapi kalau pribadi saya lebih ke bagaimana saya merenungkan kelahiran itu, bagaimana saya bisa meresapi kelahiran Kristus itu di dalam kehidupan saya. Demikian Pak, terima kasih. Haleluya, ya luar biasa. Jadi momen Natal bagi Mbak Rizka adalah sesuatu yang membuat dia bisa melihat secara jelas tentang kehidupan yang sedang dia jalani. Ya, itu luar biasa dan memang sesuatu yang sangat luar biasa di mana Tuhan Yesus turun dan lahir di dalam dunia. Dialah Tuhan yang benar, sebab itu seluruh dunia harus mengacu kepada Dia. Ini saya harus katakan lagi supaya membuka pengertian kita. Karena banyak orang tidak tahu, orang cuma hanya hidup tapi tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang menghina Tuhan. Ya, tahun atau waktu yang Anda punya, itu punya Tuhan. Makanya semua waktu mengacu kepada hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi, itu asal katanya sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Kenapa kok pakai dia? Kenapa tidak pakai nama lain? Kenapa tidak pakai Abraham? Kenapa tidak pakai Musa? Karena mereka manusia. Jadi sekali lagi, tahun baru itu adalah bicara tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang Tuhan. Dia yang pegang kendali hidupmu. Kapan misalnya Mas Kosim lahir? Ya, misalnya ini, tahun 1980 sesudah Tuhan Yesus, ya, atau sesudah Masehi. Jadi semua itu harus mengacu kepada dia, harus beri hormat karena dia yang punya waktu. Ya, manusia ini kadang-kadang ya karena sudah terlalu tersesat, sudah terlalu kegelapan begitu kuat sehingga mereka tidak tahu, mereka pikir itu waktu yang mereka miliki itu hanya karena mereka terlahir sebagai manusia. Bukan, itu Tuhan Yesus yang memberi Anda waktu, memberi Anda hidup, makanya dia yang mengendalikan waktu. Tidak bisa seluruh dunia semua, walaupun manusia tidak menerima dia, tapi dengar, karena dia yang punya kehidupan, dia yang punya waktu, dialah yang menentukan waktu hidupmu. Kapan Anda lahir, kapan Anda kawin, kapan Anda nanti game over, nanti dia yang tentukan, itu waktu. Ya. Jadi jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang mengerti bagaimana Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, seluruh perhitungan waktu kembali jadi nol, ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir sudah ada perhitungan waktu.
Tapi itu tidak mempengaruhi manusia. Begitu Tuhan Yesus lahir, waktu jadi 0. Harus kembali karena dia yang punya waktu. Semua harus hormat kepada dia. Coba, orang besar yang lahir seperti sekarang ini. Ya, waktu berjalan. Kalau misalnya manusia ada lagi yang lahir katanya lebih besar, terus kemudian pakai perhitungan kelahiran dia, nggak bisa. Karena dia cuma manusia. Apalagi kalau orangnya aneh-aneh, tidak bisa pakai waktu dia, ya. Harus pakai waktu Tuhan, Tuhanlah yang punya waktu. Oke, kita ke Mbak Mia. Selamat Natal, Mbak Mia. Halo. Mbak Mia, unmute dulu tombol suaranya. Tombol suaranya di unmute dulu. Mbak Mia, bisa dengar saya, Ibu Jasmiati? Di unmute dulu ini tombol suaranya. Ya, tombol suaranya bisa di unmute dulu, Mbak Mia. Halo. Shalom. Ya. Shalom. Sinyalnya kurang bagus. Kedengaran ya Pak suara saya? Kedengaran. Selamat Natal. Kedengaran ya. Sinyalnya kurang bagus. Ya. Shalom semua. Selamat hari Natal. Selamat malam. Bicara tentang Natal ya. Sedikit merespon tadi khotbah yang PS Yusuf sampaikan ya, bahwa kita ini seringkali memilih Barabas ya, Barabas. Kok macet ya? Ya, kedengaran kok, kedengaran. Halo, Mbak Mia. Ya. Bisa dengar nggak, Mbak Mia? Di mute lagi nih. Tombol suaranya. Ya, Mbak Mia. Ya, kelihatannya sinyalnya kurang bagus. Oke. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan ini sukacita Natal biarlah itu menjadi milik semua orang. Ya, bukan hanya para murtadin atau bukan hanya orang yang bertobat baru percaya Tuhan Yesus, tetapi biarlah itu menjadi milik kita semua. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan pernah turun ke dalam dunia dan terlahir sebagai manusia yang hina karena cinta kasihnya yang begitu ajaib. Dan terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih juga Pak buat para teman-teman yang hebat yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, yang sudah bergabung bersama dengan kita, dan kita akan menyembah Dia secara bersama-sama sebagai pujian syukur, ya, pujian syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyatakan sesuatu yang begitu hebat di dalam hidup ini. Mari kita katakan pujian dan syukurku, ya. Pujian dan syukurku padamu. Sadar bila ku ada hanya karena
Katakan pujian dan syukur. Mari kita semua yang di rumah, kita sembah Dia. Kita berterima kasih karena Dia telah lahir di dalam dunia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perbuatanku. Oh, katakan sekali lagi pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati, dengan rendah hati, ku persembahkan. mari kita datang kepada Dia, kita sembah Dia. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Bukan karena kebuatanku. bersama katakan Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Dan hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku bersembahkan. katakan sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dan hidupku Amin Tuhan. adalah penyembahan Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku. Katakan segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku. Katakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan.
bahwa Dia telah lahir di dalam dunia untuk menyatakan bahwa Dia sangat mengasihi hidup kita. Kalau Dia tidak terlahir, maka tidak ada surga. Kalau Dia tidak lahir, tidak ada keselamatan. Kalau Dia tidak lahir, maka kita akan mati binasa. Tapi karena begitu besar kasih-Nya, Dia datang menyelamatkan kita dari tangan setan. Oleh sebab itu, persembahkanlah hidupmu. Kasihilah Tuhanmu. Dan hiduplah sebagai orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Yang melayani Tuhan. Mari kita angkat tangan teman-teman. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. 2000 tahun yang lalu Engkau turun ke dalam dunia. Engkau meninggalkan kemuliaan, Engkau meninggalkan surga. Untuk ada di antara kami. Untuk ada di tengah-tengah kehinaan. Kami adalah orang jahat. Kami hidup dengan kenajisan. Tapi Engkau mengasihi kami. Engkau memilih kami, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Dan hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah hidup kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan. Kami ingin berbuat segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Memang banyak tantangan Tuhan. Karena tidak mudah memberitakan nama-Mu. Begitu banyak orang yang dikuasai setan. Dan mereka hidup di dalam kebencian. Mereka hidup di dalam emosional. Dan mereka tidak menyukai Tuhan. Tapi sebagai ucapan terima kasih kami tidak akan mundur Tuhan. Kami akan terus maju untuk memberitakan nama-Mu. Untuk akan memberitakan kasih-Mu. Untuk memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu urapi kami. Urapi kami Bapa. Di tengah-tengah sukacita karena kami merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun dengan kuat di dalam hidup kami semua. Dan juga turun di dalam teman-teman yang saat ini sudah Engkau selamatkan. Berkati mereka semua Tuhan. Dan juga berkati teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami bersama-sama berdoa kasih karunia Tuhan. Biarlah menyentuh hidup mereka. Dan mereka juga bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Buat sukacita yang besar. Buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami serahkan tangan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pegang kami. Tuhan tuntun kami. Sampai kepada kami pulang ke rumah Bapa di surga. Sampai masuk ke dalam kemuliaan. Untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji nama-Mu. Dan pada saat ini teman-teman mari kita angkat tangan kita. Bagi Anda yang di rumah mari sama-sama angkat tangan. Kita terima berkat Natal. Di dalam sukacita yang besar pada saat ini. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan mengasihi kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberikan nyawa-Mu. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini lepaskan segala berkat-Mu. Biarlah itu menyentuh kami semua. Supaya hidup kami menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Menjadi orang yang hidup di dalam kemenangan. Menjadi orang yang hidup di dalam keselamatan. Orang yang terus mengerjakan apa yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah berkat-berkat itu, berkat-berkat Natal turun di dalam kami semua. Dan memberkati hidup kami semua. Terima kasih Bapa, diberkatilah hidup kami. Karena Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kami. Dan kami membuka pintu hati kami. Kami membuka seluruh ruang hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus masuk dan menjadi Raja. Dan memerintah di dalam setiap pikiran kami. Dan memerintah di dalam setiap hati kami. Memerintah di dalam setiap mulut kami. Memerintah di dalam setiap pandangan kami. Memerintah di dalam setiap pendengaran kami. Supaya tidak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama atas segala nama. Kami semua menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, sekali lagi selamat Natal. Ya, sekali lagi selamat Natal buat semuanya. Dan saya
untuk kita bisa mengucapkan selamat Natal secara bersama-sama buat teman-teman yang ada yang menyaksikan kita. Silakan Bapak Ibu yang kita bisa sama-sama. Saya hitung sampai 3, kita bisa mengucapkan bersama-sama buat teman-teman yang ada di rumah. 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Selamat Tuhan memberi yang hebat. Haleluya. Memenangkan banyak jiwa. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih buat Bapak teman-teman. Ibu. Terima kasih Papi. Terima kasih orang-orang hebat. Papi, Tuhan berkati Bu Grace. Terima kasih Pak Petrus semuanya, Ibu Umi, Bu Casmiati semuanya. Terima kasih. Salam semuanya. Siang ataupun malam di dalam segala Berkati hal. sampai ketemu. Jadilah orang yang Sampai ketemu kita tahun 2022. yang sudah mengasihi hidup kita semua. Jadilah orang yang menjadi berkat walaupun resikonya sangat besar. Karena Tuhan mencari jiwa-jiwa, Tuhan telah mati buat jiwa-jiwa. Oke, buat teman-teman yang di rumah, terima kasih buat semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan selamat Natal dan salam kemenangan buat kita semua. Salam kemenangan. Amin.